Aku mau nanya kayak gini bang. Aku kan belum tahu nih. Atas dasar apa sih manusia itu beragama bang? Atas dasar apa? Keren Iya. abangku, ya. Nah, Jadi gini dia bang, ya. Karena manusia itu merasa bahwa dirinya itu kan bang terbatas, ya, dan tidak maha kuasa. Jadi bang, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia, yang sering kita lihat, ya kan bang. Nah, seperti misalnya bang, dunia ini dan segala isinya ada, ya kan bang. Bagaimana itu bisa ada? Oke bang. Nah, makanya bang, manusia itu mencari. Oke bang. Berarti ada ya kuasa yang lebih besar daripada kuasa manusia itu. Seperti itu dia bang. Makanya jadinya manusia itu bang, ya, karena dia mencari, ya bang, akan hal-hal yang tidak terbatas itu tadi bang, yang di luar kuasanya. Makanya dia mengakui bahwa ada satu kekuatan yang maha besar, ya bang, di luar daripada keterbatasannya. Jadi itulah makanya manusia itu menjadi beragama bang, ya. Nah, seperti kami Kristen bang, kami percaya bahwa Tuhan Yesus itulah yang menciptakan dunia dan segala isinya ini. Oke bang. Nah, yang membuat sekarang bang, bumi ini bang ada dan segala ciptaannya, tumbuh-tumbuhan ada dan segala isinya. Jadi kami Kristen percaya Tuhan Yesus. Nah, ada saudara kita yang beragama Islam. Mereka berkata bang, bahwa yang menciptakan bumi dan segala isinya ini adalah Tuhan mereka, yaitu Allah SWT. Itu dia bang ya. Oke, itu bang. Makanya mereka menyembah itu bang, menyembah Allahnya. Nah, orang Hindu berkata bang, Sang Hyang Widi. Orang Buddha berkata Adi Buddha. Dan ada lagi yang aliran kepercayaan. Itulah awal mula kenapa agama itu ada bang. Seperti itu brother. oh, satu lagi boleh gak bang? Ya, boleh bang, boleh. Nah, kayak gini bang. Abang, Kan, ini kalau boleh saya tahu, saat ini abang belum punya agama ya, seperti agnostik gitu ya, atau enggak, saya ateis. beragama bang. Saya beragama, tapi saya jujur. Beragama saya ya? aja. Iya, saya beragama. Oke, oke bang, keren, keren. Agamanya apa abangku, kalau boleh tahu? Saya Islam bang. Islam. Keren, keren brother. Oke, lanjut bang. Ya, jadi saya mau nanya kayak gini bang. Kan jadi gimana ya? Abang percaya Tuhan abang, saya percaya Tuhan saya kan gitu. Betul. Nah, terus kalau Tuhan mengutus jin ya kan, setan gitu kan. Mm-mm. Nah, Tuhan itu, Itu setan itu kan di agama abang ya bang? Itu pengajaran yang ada di agama abang ya? yang saya Bahwa tahu lah, Tuhan Bang. abang mengutus jin ya? Oke bang, Ya, silahkan bang. yang saya tahu. Jadi yang saya mau tanya, banyak sih yang bilang kalau jin itu untuk kebanyakan ada yang bermacam-macam lah jinnya, ada yang mau menghasut orang, ada yang mau apa, yang baik kan kayak gitu kan. Terus yang saya tanya itu gini bang, kalau jin yang penghasut itu, dia contohnya nih di agama bang, ada jin yang mau menghasut abang biar abang jalannya jelek. Ada juga jin yang mau menghasut saya biar jalan saya jelek kan kayak gitu. Itu maksudnya kan ngerti gak bang? Iya, ngerti bang. Jadi gini dia bang. Itu kan bang gini. Itu yang abang kisahkan tadi bang. Kan Iya. sebelumnya itu kan padahal Iya, kalau jadi gini, kita Bang. sama-sama percaya Tuhan itu kan satu. Jadi dia mengutus nih cuma satu nih. Mungkin itu yang benar apa abang atau saya kan kayak gitu. Iya, jadi gini bang. Sebentar ya. Bang, Tuhan abang dengan Tuhan kami Kristen beda bang. Ya, itu yang penting. Nah, Tuhan itu banyak bang. Setiap agama punya Tuhan masing-masing. Tetapi Tuhan yang benar-benar itu bang, yang benar-benar maha kuasa dan berkuasa, cuman satu, iya bang. Tapi kalau Tuhan banyak bang, setiap agama punya Tuhan masing-masing. Nah, itu kan yang abang katakan tadi, ya bang, itulah yang menjadi pertanyaan abang di dalam agama abang Islam. Ya, bahwa Allah mengutus jin, kan gitu kan bang, untuk menghasut. Nah, sementara di agama kami tidak seperti itu bang. Nah, jadi baiknya abangku, pertanyaan abang ini nanti abang tanya sama ustadz atau ulama abang ya bang. Jadi Nah, kayak ini gitu, saya Bang. jelaskan, sebentar bang. Ini saya jelaskan dari Alkitab kami Kristen, iman kami Kristen. Tuhan kami bang tidak pernah menciptakan jin. Tidak pernah mengutus jin. Tidak pernah menciptakan iblis. Tapi Tuhan kami bang menciptakan malaikat untuk melayaninya. Ya, mengutus malaikat. Namun bang,
ada malaikat yang memberontak. Di dalam Yesaya 14 ayat 12, ya Bang, namanya di dalam original teksnya Bang, namanya adalah Hilal bin Sakar. Itulah nama iblis yang memberontak itu Bang. Oke? Nah, iblis ini Bang dan sepertiga pengikutnya, yaitu sepertiga di antara malaikat yang diciptakan itu Bang, sepertiga jumlahnya dari seluruh malaikat itu Bang, ya, itulah yang memberontak itu Bang, yang dilemparkan ke bumi, dijatuhkan ke bumi Bang, sampai dan disimpan di dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 4, disimpan di gua-gua gelap. Ya Bang, dirantai di gua-gua gelap penghakiman, ya, dan akan dihukum untuk dilemparkan ke neraka yang kekal selama-lamanya. Jadi Tuhan kami tidak pernah menciptakan iblis dan mengutus iblis Bang, atau jin. Tapi Tuhan kami menciptakan malaikat, gitunya Bang ya. Jadi berbeda Bang, supaya nanti jangan bersalahan. Abang masih sangat muda, tetapi Abang mencoba menggali sesuatu lebih dalam tentang agama Abang. Saya hormati dan saya respect abangku. Ya, teruslah menggali agamamu brother. Nah, namun gini Bang, jadilah orang pintar. Orang pintar itu apa Bang? Tahu kepada siapa berjumpa dengan orang yang tepat. Kalau mau tahu tentang Alkitab dan tentang Kristen, bertanyalah kepada pendeta. Tapi jika mau tahu tentang Al-Quran dan tentang Islam, bertanyalah kepada seorang ustadz. Jangan bersalahan ya Bang. Jangan mau tanya Al-Quran sama pendeta, atau mau tanya Alkitab sama ustadz Bang. Bersalahan itu Bang. Ya Bang ya. Itu saja saran saya brother ya. Oke. Lanjut, boleh nggak Bang ini? Jadi yang saya tanya itu kan jawabnya pakai iman ya Bang. Benar gak sih? Iya. Iya kan. Nah jadi kan yang saya tanya. Tapi abang nggak percaya sih ya kalau udah abang nggak percaya ada setan iblis itu memang nggak ada, abang nggak percaya dong berarti ya. Ada iblis itu Bang, adalah malaikat yang memberontak itu Bang. Oh malaikat. Jadi kami percaya, iya malaikat dia dulunya Bang, tapi dia memberontak. Akhirnya dihukum Bang, dilemparkan Tuhan ke bumi dan disimpan di gua-gua gelap sampai nanti penghakiman Bang. Sesuai dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 4. Iya sama ya, Bang. Jadi bukan kami nggak percaya Bang. Jadi gini, bukan Bang, ya? percaya. Kita nggak percaya sama iblis, tapi kita tahu dia ada, gitu loh. Ya, Beda iya, percaya betul, dengan betul, tahu. betul. Kalau kami itu percaya kepada Tuhan Yesus, bukan percaya kepada iblis. Tapi kami tahu Iya, iblis iya. itu ada karena dia adalah malaikat yang jatuh. Gitu. Maksudnya gitu, Iya, Bang. Maksud saya kayak gitu. Jadi itu kan cara bahasa modernnya lah ya kayak gitu ya. Simpel aja lah kalau gitu. Ya, dalam firman Tuhan nggak boleh satu kata aja bisa menyesatkan Bang. Jadi harus sesuai dengan firman Tuhan. Kami itu hanya percaya kepada Tuhan Kristus, tapi kami tahu ada malaikat yang jatuh, yaitu Lucifer yang namanya Hilal bin Sakar ya. Kami tahu itu ada dan dia akan menyesatkan banyak orang supaya banyak temannya nanti di neraka ya, karena Hilal bin Sakar ini dan antek-anteknya mereka itu memang tidak mendapat pengampunan dan di akhir zaman mereka akan dicampakkan ke dalam neraka oleh Tuhan Yesus ya, dicampakkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang berhak menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka ya. Nah, seperti itu abang, saudaraku ya. Siapa yang namamu ini? Aduh. Oke. Ya Nasro. Ya Nasrun ya, seperti itu Nasrun. Jadi iya, apa itu saudaraku? Kayak gini, itu kan aku sebenarnya nggak nanya tentang pendalaman apa sih, yang aku tanya tentang iblis ini. Jadi agak janggal di pikiranku sedikit ya. Jadi kayak gini, baik ya, itu kan sebenarnya kalau kami juga itu hamba Tuhan yang paling malaikat lah, jin itu kan. Jadi secara orang kakak ini kalau dijawab pakai analogi gitu nggak iman gitu kan. Jadi kayak gini, malaikat itu kan dijatuhkan ke bumi buat menghasut umat kan kayak gitu, yang nggak tunduk ke yang apalah yang memberontak itu kan Kak gitu. Nah terus malaikat yang memberontak ini, dalam iman Kristen itu Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan malaikat. Nah ketika malaikat ini jatuh dalam dosa, lalu Tuhan Yesus membuat mereka untuk menghasut manusia, enggak. Jadi itu asal usulnya jin itu tadi bukannya dari malaikat ya kakak bilang ya? Iya memang jin ya, setan, iblis itu semua golongan malaikat yang jatuh. Malaikat nah yang jatuh.
malaikat yang jatuh artinya mereka memberontak kepada Tuhan Yesus ya. Nah dulu Tuhan Yesus itu menciptakan malaikat. Malaikat ya, malaikat yang sempurna, malaikat yang untuk melayani Dia. Nah, ada satu malaikat yang diciptakan yang paling indah ya, dan dia itu pemimpin pujian di surga ya. Yang itu kalau orang sebut namanya Lucifer atau Hilal bin Sahah. Nah, dia pemimpin pujian di surga, dia sangat dekat sama Tuhan Yesus. Nah, tetapi kemudian dia menjadi sombong. Karena saking dekatnya kepada Tuhan Yesus, dia adalah pemimpin pujian di surga. Dia menjadi sombong dan ingin menyamai yang maha tinggi. Yang tertulis di Yesaya 14 ya. Nah, dia ingin juga jadi Tuhan. Ingin disembah, ingin dimuliakan. Pokoknya dia ingin jadi Tuhan. Itu kesombongan kalau ingin jadi Tuhan kan. Nah, sehingga dia memberontak. Dia jatuh dalam dosa. Dan ketika dia memberontak, dia juga menghasut sepertiga malaikat di surga. Yang tertulis di Wahyu 12 ya. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Nah, ketika mereka memberontak, mereka kan sudah jatuh dalam dosa nih. Nah, di surga itu kan nggak boleh ada yang berdosa. Karena surga itu kudus, suci, mulia, agung. Makanya malaikat yang jatuh ini dan semua antek-anteknya diusir dari surga. Makanya banyak orang salah paham tentang perang naga di surga. Itu perang naga itu simbolik dari iblis atau malaikat yang jatuh. Jadi naga itu simbol dari malaikat yang jatuh. Nih ayatnya saya bacakan di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 ya. Jadi bukan berarti ada perang naga kayak betulan naga-naga kayak ular gitu di surga, enggak ya. Saya bacakan ayatnya Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, artinya antek-anteknya ya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya atau antek-anteknya. Nah, ketika malaikat itu jatuh dalam dosa, sepertiga malaikat di surga juga dia hasut, mereka diusir dari surga, saudaraku ya. Jadi iblis itu tidak mendapat tempat di surga lagi. Seperti itu. Jadi kan kayak gini, dia kan sebenarnya udah jatuh dalam dosa kalau menurut kayak orang kakak kan. Nah, terus dia udah jatuh nih, sedangkan dia itu kan ciptaannya Yesus ya kan, Tuhan kakak lama Tuhan kakak ya kan. Makasih Tambaluk, makasih saudaraku. Ya, terus dia itu kan ciptaannya, terus dia turun lagi nih ke bumi buat menebus dosa umatnya gitu. Terus berarti itu udah gak bisa diampunin lagi gitu. Kalau kalau malaikat yang jatuh, saudaraku, mereka ketika jatuh dalam dosa memang gak mendapat pengampunan. Karena iya, mereka itu makhluk immortal, sebab mereka makhluk roh ya. Dan memang itu adalah perjanjian kalau mereka jatuh dalam dosa, kekal dalam dosa-dosanya dan mereka akan binasa. Jadi iblis itu tidak mendapat pengampunan, tapi nanti akan dihukum di hari kiamat. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, itu iblis itu kan gemetar takut. Sampai mereka mengatakan, adakah engkau datang untuk menghukum kami sebelum waktunya? Ya kan? Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menghukum iblis. Malaikat yang jatuh ini tidak ada siapapun. Karena kan Tuhan Yesus itu Tuhan Allah itu sendiri. Nah, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, saudaraku, kita diberikan pengampunan oleh Tuhan Yesus. Makanya dia datang sendiri ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kenapa kita manusia jatuh dalam dosa? Tuhan Yesus datang dengan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Karena yang pertama, yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa kan karena disesatkan oleh iblis. Yang kedua, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus. Kita buatan tangannya langsung, di mana ya tubuh kita ini prototipnya Tuhan Yesus dan roh kita berasal dari Tuhan Yesus. Nah, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus dan juga iblis yang menyesatkan manusia sehingga jatuh dalam dosa, maka Tuhan Yesus datang untuk membangkitkan kita dengan darahnya yang suci.
Makanya dia datang ke dunia. Seperti itu saudaraku. Sehingga tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Karena hanya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib yang bisa membangkitkan manusia yang telah mati. Nah, tanpa itu tidak ada kebangkitan. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik, kasihnya sungguh besar bagi umatnya yang mati, sehingga dia mau memberikan darahnya yang suci di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya di akhir zaman ada kebangkitan, saudaraku. Karena Tuhan Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Tuhan menyatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Karena dialah yang bisa membangkitkan kita dari debu kematian dengan darahnya yang suci itu. Darah yang kudus dan berkuasa. Seperti itu saudaraku. Ya. Terima kasih. Oke. Nasru sudah bertanya. Oke, Tuhan thank you. Yesus mengasihimu dan memberkatimu ya. Tepuk tangan buat Nasru yang cakep dan manis. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya. Gimana, Kan kalau saudara? Di 2 Korintus berapa itu ya? 11 kalau nggak salah, kan di situ ditulis kita oleh Rasul Paulus kita ditunangkan terhadap Kristus ya. Dipertunangkan terhadap Kristus. Jadi artinya kalau ada kata pertunangan berarti kan ada pernikahan begitu. Saya paham sih mungkin pengertiannya pernikahan secara rohani ya begitu, bukan jasmani. Tapi yang jadi pertanyaannya untuk menikah dengan Kristus begitu syaratnya apa? Terus pernikahan itu terjadi kapan gitu, Kak? Oke, mungkin bisa tunjukkan dulu ayatnya. Yang mana itu? Karena gini, kalau ada perkawinan anak domba di situ jangan ditafsir secara tekstual bahwa itu arti sebenarnya menikah, enggak, ya. Yang mana ayat yang mau kamu tanya saudaraku? Tunjukkan dulu ayatnya yang mana ini. Di surga aja Tuhan Yesus menyatakan tidak ada kawin mawin. Justru Tuhan Yesus menyatakan di Matius 22 ayat 39 ayat 29 ya. Kalau ada kamu sesat, di surga itu tidak ada kawin mawin ya. Jadi kalau ada yang mengajarkan di surga ada kawin mawin, itu ajaran sesat. Itu kata Tuhan Yesus, bukan kata saya ya, di Matius 22 ayat 29 sampai 30. Nah, kalau kita disebut pengantin dan Tuhan mempelai, bukan secara makna harafiah bahwa kita betul-betul menikah kawin sama Tuhan, tidak. Itu adalah makna perumpamaan, di mana kalau hubungan mempelai dengan pengantin kan ada sukacita, ada cinta yang besar, ya, ada ikatan. Nah, kenapa kita disebut pengantin atau gereja dan Tuhan adalah mempelai kita? Karena kita itu terikat dengan Tuhan Yesus, bahwa cinta Tuhan itu menyatu dengan kita. Kita adalah anak-anaknya, Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Elohim kita, dan kita tidak akan pernah terpisahkan dari Tuhan Yesus. Itulah maksudnya saudaraku, bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi, mencintai kita. Oh iya. Tapi maksudnya ada syaratnya yang lain selain percaya sama Tuhan, atau apa, ada hukum-hukum yang harus dilakukan atau gimana, Iya. Kak? Makanya baca Alkitab sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Yeskiel 22 ayat 19, Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berfirman, Akulah Tuhan Allahmu, ikutilah semua peraturan-peraturanku, ketetapan-ketetapanku, dan perintah-perintahku, jikalau kamu mengasihi aku. Nah, apa perintah-perintah, ketetapan-ketetapan Tuhan Yesus? Baca Alkitab saudaraku, karena di sana lengkap semua perintah Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus. Bacalah Alkitab saudaraku. Oke? Karena sangat banyak ajaran Tuhan Yesus yang sangat mulia, dan ajaran kasih yang tertinggi hanya dari Tuhan Yesus. Kalau dunia mengajarkan ya,
lo baik sama gue baik sama lo. Tapi kalau lo jahat sama gue bisa lebih jahat. Itu ajaran dunia, ya kan? Ada juga ajaran dari agama lain, ya, kasihilah sesamamu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 5, Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Ya, itu ajaran kasih yang sangat tertinggi. Dimanapun kita tidak temui itu selain di dalam Tuhan Yesus. Karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Karena Allah yang penuh kasih itu menerbitkan matahari buat orang jahat dan orang benar. Dia menurunkan hujan, ya, bagi orang benar dan orang tidak benar. Karena dia Allah yang maha kasih. Dan Tuhan Yesus menghendaki supaya semua orang bertobat dan datang kepadanya. Karena apa? Ya, sesuai dengan firman Tuhan di 2 Petrus 3:9, Tuhan Yesus, ya, tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena Tuhan Yesus tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang datang kepadanya. Sebab apa, saudaraku? Di Kisah Para Rasul 4:12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan adalah kunci kerajaan surga, Yohanes 14:6. Karena Tuhan juga yang memegang kunci kerajaan maut, ya. Makanya ketika Tuhan Yesus, ya, mati dan bangkit, dia sudah memegang kunci kerajaan maut. Sehingga kalau anak-anaknya mati, Tuhan Yesus tidak akan biarkan kita masuk ke dalam alam maut, tetapi ke Firdaus. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus di Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan dan taman Firdaus. Dan nanti di hari kiamat kita dibangkitkan Tuhan Yesus bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Daniel 12 ayat 2-3, ya. Anak-anak Tuhan Yesus itu ketika bangkit nanti di hari kiamat bercahaya seperti bintang-bintang di langit, saudaraku. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang yang bimbang, ya, sebentar tobat, sebentar kumat, ya kan, melakukan kejahatan, sihir, meramal dan sebagainya, mereka nanti dibangkitkan, dicampakkan ke dalam neraka. Disitulah mereka selama-lamanya bersama dengan iblis. Sudah paham, saudaraku? Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu, ya, supaya kamu tahu apa ajaran Tuhan.